Film ini adalah lanjutan, well sebenarnya bukan lanjutan sih, tapi lebih tepat ke prequel dari film live action The Lion King. Yang dimana di film ini itu bakalan mengisahkan perjuangan bapaknya si Simba, yaitu si Mufasa. Selamat datang di Mufasa The Lion King. Di awal film, para penghuni Pride Land itu berkumpul di Pride Rock. Simba itu mengumumkan kabar bahagia kalau keluarganya itu bakalan bertambah cuy. Yap, jadi si Simba ini udah engkik-engkik sama si Nala dan si Nalanya itu sedang hamil. Dan ya, si Nala ini bersiap untuk mencari tempat untuk melahirkan. Ya, jangan nanya engkik-engkiknya di mana ya, itu udah terjadi sebelum film ini coy. Jadi ya udahlah, jangan bahas itu. Sementara itu Pumba dan si Timon itu datang menyapa si Simba. Simba itu meminta mereka untuk menjaga putrinya, yaitu si Kiara, selama ia menemani si Nala. Ia juga berpesan agar jangan cerita aneh-aneh ke si Kiara cuy. Kemudian si Kiara pun muncul. Si Kiara itu tampak cemas saat ayahnya itu harus pergi. Tapi Simba itu menenangkannya, yaitu harus belajar jadi berani, seperti yang dulu diajarkan oleh Mufasa kepada ayahnya, yaitu si Simba. Setelah Simba pergi, Pumba dan Timon itu malah menceritakan kisah yang konyol ke si Kiara cuy. Katanya ya mereka ini yang ngalahin si Scar gitu. Mereka ini jagoan gitu kan. Tapi ya sebenarnya si Kiara ini gak percaya ya kan. Ya ini tahu yang mengalahkan si Scar itu adalah bapaknya sendiri, yaitu si Simba. Tiba-tiba Rafiki si monyet bijak itu datang. Ia kemudian menenangkan si Kiara dan bilang kalau dia itu gak perlu takut karena keberanian itu udah mengalir dari orang tuanya dan para leluhurnya gitu. Rafiki juga cerita kalau dulu Simba pun pernah takut gitu, bahkan takut sama petir. Tapi berkat didikan sama si Mufasa, Simba ini bisa tumbuh jadi raja yang pemberani. Kiara itu mulai ragu apakah ia ini bisa sehebat ayah dan kakeknya atau tidak. Rafiki lalu bilang kalau biar dia ceritakan kisah awal mula Mufasa sebelum jadi raja sejati. Cerita pun dimulai di suatu tempat yang sangat tandus. Ada 3 singa, yaitu Ratu Avia, Raja Masego, dan anak mereka, yaitu si Mufasa. Orang tuanya itu bilang ada tempat indah bernama Milele, artinya itu abadi, penuh dengan air dan makanan. Nah, suatu hari nanti mereka itu akan pergi ke sana. Tiba-tiba hujan itu turun deras, semua hewan itu tampak senang. Tapi sayangnya banjir besar itu malah menghantam dan memisahkan Mufasa dari orang tuanya. Saat terdampar di tempat yang asing, Mufasa itu diselamatkan dari serangan buaya oleh seekor anak singa yang bernama Taka. Setelah diselamatkan oleh Taka, muncullah ibu Taka, yaitu si Eshe. Tapi si Eshe ini langsung bilang ke Mufasa kalau Mufasa itu gak boleh ikut karena dia itu dari luar wilayah. Dan ayahnya Taka pasti gak akan terima. Mufasa bilang kalau dia itu terpisah dari orang tuanya. Eshe pun langsung luluh, kasihan, lalu mengajaknya ke kawanan. Begitu sampai, ayahnya Taka yaitu si Obasi itu langsung marah cuy. Karena ya dia ini gak suka gitu ada singa asing yang masuk ke wilayahnya. Bahkan dia ini bilang kalau si Mufasa itu harus dimakan cuy. Karena ya bukan bagian dari kawanan. Jadi kanibal gitu cuy. Tapi Taka ini membela si Mufasa, bilang kalau Mufasa itu baik dan dia pengen Mufasa jadi saudaranya. Obasi pun tetap menolak, buat dia Mufasa adalah outsider atau orang luar ya. Dan karena nama Mufasa itu berarti raja, dia bakalan dianggap ancaman buat Taka, calon perwaris tahta. Obasi lalu kasih tantangan, kalau Mufasa bisa ngalahin si Taka dalam lomba lari, dia ini boleh tinggal cuy. Tapi kalau kalah, maka dia ini bakalan dimakan cuy. Anjir gitu, dijadiin mukbang sama keluarga singa ini coy. Si Eshe pun setuju sama syarat itu, karena ya setidaknya si Mufasa ini dikasih kesempatan gitu ya. Akhirnya Mufasa pun menang. Walau sebenarnya Taka itu sengaja mengalah biar mereka ini bisa tinggal bareng sebagai saudara gitu. Hari-hari pun berlalu, si Mufasa dan Taka itu tumbuh dewasa. Tapi Obasi ini masih belum sepenuhnya menerima si Mufasa cuy. Dia ini yakin kalau si Mufasa itu bakal mengkhianati si Taka suatu saat nanti. Mufasa pun tinggal bareng para betina, dirawat oleh Eshe. Yang juga ngajarin dia insting betina, kemampuan buat ngerasain sesuatu dari jauh, anjay. Mufasa mulai bisa ngerasain keberadaan keluarganya. Dan Eshe bilang kalau itu bisa jadi kekuatan buat meyakinkan Obasi. Tapi Mufasa itu ngerasa semua itu sia-sia aja cuy. Karena ya dia ini lebih baik tetap dianggap asing supaya nggak ngerebut tempat Taka sebagai raja. Taka yang denger itu jadi sedih cuy. Tapi diam-diam dia ini ngikutin si Mufasa dan Eshe saat mereka menjelajah. Di tengah perjalanan, 2 singa putih itu muncul mengincar si Mufasa. Saat mereka menyerang, Eshe nyuruh si Mufasa buat kabur. Tapi Mufasa malah nekat ngelindungin dia. Taka justru ketakutan dan lari. Mufasa berhasil ngalahin 1 singa putih bernama Saju. Dan yang satu lagi bernama Azibo. Kabur ketakutan cuy, karena ya dia ini idiot cuy.
Pas mereka balik, si Ese ini bilang ke si Obasi kalau bukan karena si Mufasa, dia mungkin sudah mati dimakan oleh dua singa putih tadi. Sementara Taka itu malah lari ninggalin mereka cuy. Cupu jir. Obasi yang dengar cerita itu akhirnya mulai mengakui keberanian si Mufasa. Apalagi Mufasa memperingatkan bahwa kawanan singa putih itu bakal balik buat nyerang mereka. Dan benar aja cuy, Azibo melaporkan kepada pemimpinnya yaitu Kiros sang Raja Singa Putih tentang apa yang telah terjadi. Namun Kiros justru membiarkan seluruh kelompoknya membunuh Azibo karena dianggap telah meninggalkan putranya untuk mati. Dan kini Kiros bersiap untuk membalas dendam kepada Mufasa. Obasi itu memberitahu Taka bahwa ia harus berpura-pura jadi pemberani daripada melarikan diri dari pertarungan dengan Singa Putih. Menambahkan bahwa tipu daya adalah sifat seorang raja yang agung. Tiba-tiba datang seorang singa bernama Shigaru membawa kabar buruk. Kawanan singa putih itu akan datang untuk membalaskan dendamnya. Obasi yang mendengar itu langsung panik cuy. Dia bilang ke si Taka untuk segera pergi bersama si Mufasa. Taka adalah satu-satunya pewaris tahta, jadi dia harus selamat dan terus hidup. Pagi harinya Mufasa dan Taka itu berpamitan dengan ibu mereka yaitu si Ese. Mereka pun mulai perjalanan untuk mencari tempat legendaris bernama Milele. Sementara itu, benar saja cuy, kawanan singa putih menyerang wilayah Obasi. Dalam perjalanan, Mufasa dan Taka itu melihat kawanan burung berterbangan. Itu tanda bahaya. Dan benar aja, ternyata kawanan singa putih itu mengejar mereka. Mereka pun terpojok di tepi tebing. Mufasa yang trauma dengan air sejak kecil terpaksa melompat bersama si Taka ke sungai. Salah satu singa putih itu ikut melompat mengejar mereka, tapi tiba-tiba dimangsa oleh buaya. Mufasa dan Taka pun terseret oleh arus, namun ya mereka ini berhasil selamat berkat plot armor ya, anjay. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor singa betina bernama Sarabi, dan seekor burung hornbill bernama Zazu yang menemaninya. Sarabi juga sedang mencari tempat baru karena wilayahnya hancur diserang oleh singa putih. Taka mengajak Sarabi untuk gabung, tapi teman Sarabi itu ragu cuy. Mufasa bilang mereka semua itu sedang mencari tempat bernama Milele. Tapi Sarabi menganggap Milele itu cuma dongeng belaka. Di sisi lain ada sekelompok monyet di pohon besar yang sedang mengejar satu monyet bernama Rafiki, seekor monyet mandrill. Karena ya dia ini terlihat berbeda dari yang lainnya cuy. Wah ini monyet rasis nih cuy. Jadi kalau ada orang yang rasis ya berarti itu adalah monyet. Tapi seekor monyet betina itu membela si Rafiki cuy. Dia juga bilang kalau si Rafiki itu banyak berjasa dan gak pantas untuk diusir. Sementara si Rafiki sendiri itu malah memilih untuk pergi. Dia ini merasa kalau ini adalah waktunya untuk mencari tempat asal keluarganya. Saat berjalan sendirian, Rafiki diam-diam diawasi oleh Mufasa dan rombongannya. Tapi Rafiki ini sama sekali gak takut cuy. Meskipun dia ini tahu kalau dia itu sedang dikelilingi oleh singa. Bahkan dia ini bilang kalau mereka memakannya, mereka ini gak bakalan pernah sampai atau menemukan tempat Milele. Mereka pun kaget cuy, kok bisa si Rafiki ini tahu soal Milele? Rafiki itu menjelaskan bahwa dia itu pernah melihat Milele. Bukan secara nyata ya, tapi lewat mimpi. Dalam mimpinya dia ini melihat pohon besar, tempat tinggal saudaranya dan leluhurnya. Karena itulah dia ini yakin kalau Milele itu benar-benar ada. Mendengar cerita Rafiki, Mufasa dan yang lainnya akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan bersama menuju tempat yang selama ini cuma dianggap legenda, yaitu Milele. Malam harinya, Mufasa mendapati Rafiki sedang bermeditasi di tengah kolam. Ia mengatakan kepada Rafiki bahwa ia merasa mendengar suara ibunya dan terus merasa dituntun ke arah Milele. Rafiki pun mempercayainya. Baginya, itu adalah petunjuk dari sang ibu, sebuah panggilan agar Mufasa terus maju. Keesokan paginya, mereka akhirnya tiba di sebuah ngarai. Rafiki itu bertanya apakah mereka harus menyeberang atau turun. Dan Mufasa memutuskan untuk turun. Menurutnya, jalur itu akan menyembunyikan jejak mereka. Karena ya singa putih itu pasti bakalan datang mengejar mereka cuy. Sarabi itu sempat mengejek Mufasa yang mengaku bisa mencium aroma khas singa betina putih. Namun saat ia mencoba mengendus udara sendiri, Sarabi pun menyadari bahwa Mufasa itu benar. Kini dia pun yakin dan ia pun ikut turun ke dasar jurang bersama yang lain. Mereka semua itu sepakat untuk terus berjalan sebagai satu tim. Dalam perjalanan, Taka mulai menunjukkan ketertarikan kepada si Sarabi. Ia bertanya kepada si Mufasa bagaimana cara mendekatinya dan tutorial untuk ngeriz, anjay. Nah si Mufasa ini memberi ide, pujilah aroma Sarabi dan bandingkan dengan Dark Flower dari Lembah Kebanggaan. Nah ketika Taka menyampaikan itu kepada Sarabi, Sarabi terkejut, bunga itu hanya tumbuh sangat jauh dari tempat mereka. Ia pun mengira Taka memiliki insting seperti Mufasa. Setelah berhasil melewati jalur bawah tanah, mereka tiba di tebing seberang. Dari sana terlihat kawanan gajah yang sedang bermigrasi. Namun bahaya datang lagi.
para singa putih itu muncul di tebing berlawanan. Awalnya rombongan Mufasa mengira para singa itu tidak akan mampu menyeberang, tapi ternyata salah cuy. Para singa putih itu nekat melompat melintasi jurang. Dalam kepanikan, Sarabi itu mendapatkan ide. Ia melemparkan sarang lebah ke arah kawanan gajah, memicu penyerbuan besar-besaran. Kekacauan itu pun cukup untuk menghentikan pengejaran singa putih. Banyak dari mereka yang terinjak atau bahkan diserang lebah hingga tewas cuy. Namun Sarabi juga ikut terluka dan pingsan. Mufasa langsung menyelamatkannya dari bahaya. Rafiki itu mencoba membangunkan Sarabi dan untungnya ia masih hidup. Tapi saat Sarabi siuman, Mufasa mengatakan bahwa yang menyelamatkannya adalah Taka. Sarabi pun berterima kasih kepada Taka. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di wilayah pegunungan bersalju. Mufasa memerintahkan Zazu untuk menghapus jejak mereka agar tidak bisa dilacak oleh para singa putih. Strategi itu berhasil, para singa putih itu kehilangan arah cuy. Saat mereka terus berjalan, Rafiki tiba-tiba terpeleset di jalur yang licin. Mufasa itu segera menangkapnya dan berkata, "I got you bro, santai aja, anjay." Di momen itulah Sarabi tersadar yang sebenarnya menyelamatkannya waktu itu bukanlah si Taka, melainkan si Mufasa. Karena ya si Taka ini cupu cuy, cupu jir. Malam harinya Sarabi bicara langsung dengan Mufasa. Ia mengaku sudah tahu kebenarannya dan mengatakan bahwa Mufasa memang pantas menjadi raja singa. Di antara salju dan keheningan malam, mereka akhirnya saling membuka perasaan dan memutuskan untuk bersama. Namun semua itu dilihat oleh Taka, hatinya langsung hancur. Ia ini kecewa, terluka, dan merasa dikhianati coy. Dalam kesedihannya, Taka tanpa sengaja itu tergelincir dan jatuh ke bawah tebing. Kasihan juga si Taka ya, tapi ya gimana lagi cuy. Si Taka ini kan singa cupu anjing. Gimana lagi si Mufasa ini sangat gagah, berani, dan sangat berkualitas gitu. Beda banget sama si Taka. Di dasar tebing, Taka itu bertemu dengan kawanan singa putih. Diliputi oleh dendam dan kekecewaan, Taka akhirnya mendekati Kiros, pemimpin singa putih, dan menawarkannya bantuan untuk menangkap si Mufasa. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tempat yang selama ini mereka cari, yaitu Milele. Rafiki itu langsung mengenali pohon besar yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Mufasa pun bertanya dengan heran, "Kamu nemu saudara kembarmu tuh di pohon itu?" Rafiki kemudian menggeleng pelan dan menjawab, "Bukan, yang ketemui dalam mimpi justru kamu, Mufasa. Kamu adalah saudaraku." Anjir, ini saudara beda spesies gitu cok. Tapi ya mau gimana lagi coy. Udahlah. Tak lama kemudian, para hewan itu mulai berdatangan, mendekat dengan rasa ingin tahu dan harapan. Salah satu jerapah itu mengenali Mufasa. Ia tahu kalau Mufasa itu sedang diburu oleh kawanan singa putih. Mufasa kemudian berdiri tegak dan bersumpah bahwa Milele itu tak akan pernah disentuh oleh para singa putih. Namun tiba-tiba dari atas tebing muncul si Kiros bersama pasukannya cuy. Mereka pun berhasil menemukan Milele dan semuanya itu karena pengkhianatan si Taka. Kiros pun mengumumkan hal itu di hadapan si Mufasa, membuat semua mata itu tertuju padanya. Pertarungan pun dimulai. Mufasa itu sempat mundur sejenak untuk membujuk para hewan agar ikut melawan demi mempertahankan Milele. Awalnya mereka ini ragu cuy, karena yang dilawan itu bukan hewan biasa anjing, singa coy. Tapi keberanian Mufasa menyulut semangat mereka dan akhirnya semua bersatu untuk melawan singa putih. Di tengah kekacauan, Mufasa itu terjatuh dalam jurang dan berhadapan langsung dengan Kiros. Mereka pun bertarung sengit. Kiros itu hampir menang, tapi tiba-tiba Taka muncul dan menolong Mufasa. Dalam sekejap, ingatan masa kecil mereka itu kembali tentang persaudaraan, tentang ikatan yang dulu kuat. Disitulah untuk pertama kalinya Taka mendapatkan luka di wajahnya. Awal mula ia akan dikenal sebagai Scar. Tiba-tiba gempa bumi pun mengguncang tanah, daratan terbelah membentuk Pride Rock, dan Mufasa serta Kiros terjatuh ke kolam besar di bawah. Mereka terus bertarung di dalam air hingga sebuah batu besar jatuh dan menimpa Kiros, menenggelamkannya ke dasar, mengakhiri hidupnya. Mufasa itu mencoba berenang ke permukaan, tapi Taka muncul dan menancapkan cakarnya ke kaki sang saudara. Ada keraguan dalam tatapan si Taka. Lalu ia pun menarik Mufasa keluar dari air dan menyelamatkannya. Setelah para outsider dikalahkan atau para singa itu mati ya, para hewan itu memuji Mufasa sebagai raja mereka. Rafiki itu bersikeras, inilah takdir Mufasa. Saat Mufasa berjalan melewati kerumunan, ia mencium aroma yang sangat familiar gitu. Dan menemukan ibunya yang ternyata selamat dari banjir sejak dulu. Ia bertanya tentang ayahnya, dan sang ibu menjelaskan bahwa ayahnya tewas dalam banjir. Namun kini hidup melalui Mufasa.
Para hewan lalu bertanya apa yang akan terjadi dengan si Taka, sang pengkhianat. Mufasa pun memutuskan untuk membiarkannya tinggal di Milele. Tetapi ia menolak untuk menyebut nama saudaranya lagi. Menerima keputusan itu, Taka pun berkata pelan, "Kalau begitu, panggil aku Scar agar aku selalu ingat apa yang telah kulakukan." Bejir, keren gua Cir. Padahal mah dia cupu anjing, singa cupu. Ini mah bukan singa anjing, ini mah kucing. Ya tapi dah lah ya, udahlah. Ini nih si Mufasa ini malah membiarkan seorang parasit diam di sini cuy, karena ya kalau udah penyakit hati itu gak bisa diobatin lagi cuy. Di hadapan semua hewan, Mufasa menaiki Pride Rock yang baru terbentuk dan meraung lantang di atas kerajaannya. Miau! Au! Bukan, beda channel cuy. Setelah Rafiki mengakhiri kisah tentang Mufasa, Kiara menemukan keberanian yang selama ini ia cari. Ia memanjat ke puncak gua dan meraung keras di atas langit Pride Land. Saat ia mengaum, badai pun reda dan dari kejauhan ia melihat kedua orang tuanya datang mendekat. Saat mereka akhirnya bertemu kembali, Simba dan Nala itu memperkenalkan Kiara pada adik laki-lakinya yaitu Kion. Dengan penuh semangat, si Kiara pun menceritakan kisah tentang si Mufasa kepada generasi berikutnya. Dan cerita pun selesai. Oke, kayaknya segitu aja ya dari gua. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir bersama gua, pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.